Tapi bagaimana approachment dari Boyan Hodak ini juga jangan kita lupakan. Yes, benar. Karena memang Boyan Hodak pun juga punya keleluasaan untuk memilih. Sehingga betul-betul Borneo dikurung. 11 kemenangan Borneo tidak terlihat di GBLA. Karena ketika kita berpikir bahwa kayaknya hanya 2 dari 3 yang dimainkan sebagai line up. Ternyata bisa ketika ada satu game mereka bermain bersamaan. Melawan Selangor ya, kalau kita ingat ketika mereka remontada kalah 2-0 dan akhirnya menang 3-2. Dan ketika 3 pemain ini bermain bersama lagi, Boyan Hodak semakin nyaman dengan skema 3 gelandang Tom Hai, Martok, dan Lucho. Katanya kan nggak Persib nggak makan. Nah, Ya, di Gibah Bola kali ini kita mau menyajikan sesuatu yang berbeda. Berhubung melihat klasemen di Super League, melihat posisinya Persib itu kan lagi di atas. Dingin gitu. Bahasa Sundanya itu kan tiris pisan. Nah, sekarang dong. Udah ada soto, anget. Wow. Enak. gila. Ada keringet Peralta asli. Iya kan Rasa-rasa keringet yang Peralta. keringet sama tangisan. Tangisan Peralta. Bener. Nah, Ada tangisan Fajar Fatur Rahman. Waduh. Iya. Terus habis itu lihat deh, nih kroyaknya renyah ya. Nah, Serenyah golnya siapa? Ramon Tanki. itu dia. Sebetulnya ini selain memang kita merayakan Persib yang habis menang lawan Borneo, kita juga ini sekaligus syukuran. Nah. Ramon Tanke akhirnya nyetak gol. Bener juga. Ada apa aja sih? Hari ini. Ini baru benar. Syukuran menang. Yes. Bukan syukuran kalau kalah. Nah. Itu dia. Tapi ini adalah menu soto yang paling the best. Dari mana coba? Dari mana, James? Dari Seafood 67. Keren. Wah, Keren. Seafood 67. Seafood 67, terima kasih banyak ya. Ini sotonya. Belum kita makan aja, udah pada mau kan? Udah pada mau kan? Tapi James. Apa tuh? Seafood kok jualan soto? Seafood 67. Enggak, Seafoodnya emang ada? ada seafoodnya enggak? Ada seafoodnya nggak? Ada dong, Mas. tenang. Ini kan adalah menu yang lain. Jadi Oh, saya menu. seandainya ada yang suka soto, ada. Ada. Tapi kalau mau ngomongin yang seafood, ada juga Seafood 67, kesini dong. Mantap. Yoi, terima kasih. Keren. Ko. Terima Iya. kasih. Ini kebetulan Kokonya kerja di Seafood 67 dari tahun 2002. Wow. Keren. Top Peletakan class. batu pertama. Yoi. Waktu Miroslav Klose hat-trick ke gawang Arab Saudi. 4 gol, maaf. Exactly. Oh, 4 gol. Iya. Waktu Persib lagi jaya-jayanya saat itu ya. Saat itu. Iya. So, selamat datang ya di Gibah Bola. Betul. Edisi spesial nih. Makan-makan karena nggak Persib, nggak makan. Itu dia. Ini kita mah gibah bukan sembarang gibah. Iya, betul. Selain memang membahas fakta di balik pertandingan, tapi kita juga mau menyajikan sesuatu yang berbeda. Nah, ini Belum dia. ada kan podcast bola sambil makan. Nah. Ini dia. Yuk kita sambil makan, Yuk. sambil ngomongin. Sambil ngomongin Persib Bandung Persib yang Bandung. akan melawan Bangkok United. Bangkok United. Tadi sebelumnya ada yang pakai Bangkok United nih. nyari masalah terus. Nggak, tapi sebelumnya Persib kemarin menang lawan Borneo bukan memutus ya. Kalau memutus kan udah dilakukan Bali United. Betul. Tapi Memberikan luka tambahan luka yang mendalam. bagi Borneo FC, Betul. kekalahan kedua bagi Borneo FC, dan Persib Bandung tampil garang Ya. sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Boyan Hodak bahwa mereka siap untuk bertarung every single game. Dan dibuktikan lawan Borneo semakin manis ketika Ramon Tanke akhirnya membuka keran golnya. Tandukan ya? Tandukan Tandukan ya? dalam mungkin 15 or 16 pertandingan di all competition, Ya. gol pertama dari Ramon Tanke. Dan ada statistik yang mengatakan top Apa skor tuh? sementara Ramon Tanki urutan 1 karena 1 golnya. Ya, tapi bisa jadi ini adalah pembukaan keran yang baik untuk Ramon Tanki. Jelas. Lihat dari ekspresi dan juga selebrasinya yang begitu melepaskan beban. Gini kan dia. Gini dia. Kayak saya tiba. I Akhirnya- have arrived Yep. Yes. di Liga Indonesia Ya. dan siap untuk kembali mencetak gol di laga-laga selanjutnya. Tapi memang Persib Bandung kemarin comeback atas Borneo. Yes. Kayaknya- Ramon Tada nggak jatuhnya tuh? Tapi cuma 1 gol, tapi ya udahlah comeback aja ya. Comeback ya. Comeback. Comeback Comeback. Israel. Dan ini kemenangan yang penting untuk Borneo. Yes. Untuk Persib Persib Bandung. Bandung. Ya, dan menipiskan jarak dengan Persija dan juga Borneo. Karena ketika mereka... Bentar lu jangan ngomong dulu. Kenapa?
Ini kan soto buat gua. Oh, iya. Kenapa lu ambil semuanya itu Biar ada telur-telur kuah, juga? Biar ada kuah. Kuahnya isinya kakak. Oh gitu. Isinya kakak. Saking enaknya ya. Saking enaknya. Ngomongin Lanjut ya, Persib lanjut. sambil makan enak. Lanjut Sifat lagi, nomor Be. 7 terbaik. Yoi, lanjut lagi, Be. Lanjut ya. Kemenangan yang membuat Persib hanya berselisih sekitar 1 atau 2 angka dengan Persija Jakarta. Yang artinya kalau Persib bisa memenangkan laga melawan Malut United di laga tunda lainnya, hampir dipastikan mereka mengkudeta Persija Jakarta dan semakin menipiskan posisi angka atau poin dengan Borneo FC yang saat ini Nice. berada di peringkat pertama dengan 33 angka. Ya, tapi juga pastinya memang kalau kita bicara bagaimana secara performance ya, Persib ini semakin kesini semakin menjanjikan pastinya. Iya, keren. Dan ditambah lagi juga walaupun memang sempat mendapatkan kekalahan dalam lanjutan yang berada di persaingan ACL 2, Yes. tapi ternyata tidak menyurutkan semangat juang dari Maung Bandung yang pastinya ya secara kedalaman kita udah sepakat lah. Kedalaman squad dari Persib ini menjadi salah satu yang terbaik. Mewah, Bro. Tapi bagaimana approachment dari Boyan Hodak ini juga jangan kita lupakan. Yes, benar. Karena memang Boyan Hodak pun juga punya keleluasaan untuk memilih skuad terbaiknya. Dan kemarin ketika menghadapi Borneo FC, di saat tertinggal ya, tertinggal terlebih dahulu kan. 1-0 gol Joel. Yes, tapi Vinicius. tidak terlihat shaky. Nah, itu. Ya, Nggak itu yang panik. penting. Nggak panik, itu yang paling penting. Nggak panik. Justru memang kolektivitas dari para pemain Persib lah yang ini sangat terlihat sekali. Yes. Bahwa mereka ini komplit, mereka siap juga untuk menjadi title contender. Yep. Ya, untuk bisa mempertahankan kembali gelar juara. Dan sangat menjanjikan apa yang sudah disuguhkan oleh Persib di depan publik sendiri. Dan kalau seandainya nih, Sobat Pengibar lihat ya kemarin ya. Itu atmosfernya di GBLA. Itu kalau tidak salah luar biasa. penontonnya hampir 30.000 ya. Antara 28 atau 29.000 penonton. Tapi terlepas dari itu semua, ketika mereka tertinggal 1-0, bukannya mereka dalam keadaan shaky atau tersedak, tapi mereka meningkatkan intensitas serangan mereka. Itu yang gua catat. Dan itu benar-benar terlihat bagaimana serangan demi serangan. Dan mereka nggak panik. Ketika nggak panik, build up serangannya juga jadi rapi. Bagus ya. Nggak buru-buru. Nggak buru-buru, strategi berjalan cukup baik. Sadil Ramdhani, Etam yang tampil luar biasa. Applause buat Etam dengan seperti biasa, crossing memanjakan kepada gol dari Rahman Tanki. Ya. Terus ada gol-gol selanjutnya juga yang didapatkan oleh Persib Bandung, termasuk gol penutup dari Sadil Ramdhani. Oh iya, Sadil. Barba ya yang cetak gol kedua buat Persib Bandung juga seperti ingin membalas, merevenge ketika di babak pertama sebenarnya nggak melakukan kesalahan tetapi kalah duel dengan Joel Vinicius. Gol yang dibuat oleh Joel Vinicius nggak keselak. Oke. Emang lagi batuk aja. Joel Vinicius di mana ada duel antara Barba dengan Joel Vinicius sangat luar biasa. Akhirnya bisa bisa dibilang juga bisa melakukan revenge. Dengan gol yang ia ciptakan di gol kedua yang membuat Persib akhirnya berbalik unggul, ditutup flashing manis dari Sadil. Ya, kalau gue lihat juga tadi setuju tidak shaky. Itu adalah mentalitas calon juara. Di mana 3 tim teratas ini memiliki kans yang sama besarnya untuk menjuarai Liga Indonesia. Persija, Persib dan juga Tisu. Dan juga Persija, Persib dan Borneo. Yep. Dan yang gue lihat tadi bagaimana ini seperti mengulang kesalahan saat menghadapi Lion City Sellers. Bagaimana duel dengan striker lawan, Barba, waktu itu juga Julio Cesar dan Matikardi juga kalah duel. Ini menjadi PR tentu saja bagaimana Persib Bandung harus bisa mengatasi bola-bola direct. Yes. Dan salut juga untuk Persib Bandung yang tidak shaky, tidak panik dan tidak buru-buru. Yep. Akhirnya bisa memberikan kemenangan dan rasa nyaman yang penting untuk Bobotoh. Dan terlepas dari itu juga apresiasi diberikan kepada tadi Etam, kemudian juga engine room-nya dari Persib Bandung yang bermain luar biasa, bagaimana mereka bisa memberikan kreativitas dan mengalirkan bola dengan baik. Tahu kapan mendelay pertandingan, kapan mendelay bola, kapan switching ball, kapan harus memberikan umpan progresif. Sehingga betul-betul Borneo dikurung. 11 kemenangan Borneo tidak terlihat di GBLA. Yes. Dan meskipun begitu juga kita harus apresiasi juga untuk Borneo. Ya, Fajar Fatur Rahman juga bilang, kalian terlalu fokus dengan 2 kekalahan kami, kalian tidak melihat 11 kemenangan kami kemarin. Artinya tetap saja 3 horses ini, 3 kuda yang pacuan ini adalah
3 calon juara terkuat saat ini gitu. Dan kalau kita lihat Persib Bandung dari Oktober mereka hanya kalah sekali. Dari Persita Tangerang ya? Betul. Lion City. Setelah Lion dari City, Persita kalau saya lihat di Super League. Betul. Tapi kalau untuk di ACL 2, Lion City saya lihat. Dari seluruh kompetisi baru kalah sekali dan sisanya menang. Artinya ini konsistensi yang begitu mahal yang harus dijaga. Ini juga akan membuktikan bagaimana mereka bisa memiliki kedalaman skuad ketika berlaga di 2 kompetisi yang sama ketatnya. Yes, kalau gua tambahin dari apa yang dikatakan Dita, bahwa ini approach juga yang sangat tepat ya dari Coach Boyan. Bagaimana dengan kedalaman skuad yang dimiliki oleh Persib, Coach Boyan juga mampu memanfaatkan setiap individual brilliance yang Ya saking dalamnya, Bib, sorry gue potong. Bule dan Dewangga tuh belum bermain. Dewangga akhirnya main kan? Iya, dan Maksudnya El Hamra bahkan saking dalamnya gitu pemain-pemain yang kalau di tim lain itu bisa jadi first team choice, ini masih belum bisa main. Iya, gue tambahin lagi ya. Itu kan berarti saking luar biasa kedalaman materi yang dimiliki oleh Persib Bandung. Ketika di awal musim mungkin Persib lebih banyak memanfaatkan individual brilliance, tapi setelah chemistry tercipta, ketika hubungan antar pemain semakin meningkat, maka dari itu ini yang gue bilang, peak performance-nya Persib ini bisa lebih berbahaya dibandingkan musim lalu ketika mereka udah dapat momentum untuk memanfaatkan individual brilliance dikombinasikan dengan kolektivitas. Kolektivitas luar biasa. Andrew Yang ketika tidak bisa bermain dalam sekitar 2 game karena masalah kebugaran, tapi penggantinya Raymond Tanke bisa menjawab. Ya. Bisa mencetak gol akhirnya. Sadil juga bisa mencetak gol akhirnya, tidak hanya di kualifikasi ACL 2 tapi juga akhirnya di Liga Super dia membuka keran golnya juga. Ini kan pemain yang sebenarnya cukup produktif ya ketika masih bermain untuk Sabah. Dan semua pemain turut andil ya di lini tengah. Engine room kayaknya akan menjadi milik Tom Hai, Mark Klok dan juga Lucho. Untuk 3 pemain ini yang semakin padu. Karena ketika kita berpikir bahwa kayaknya hanya 2 dari 3 yang dimainkan sebagai line up ternyata bisa ketika ada satu game mereka bermain bersamaan melawan Selangor ya, kalau kita ingat ketika mereka remontada kalah 2-0 dan akhirnya menang 3-2, dan ketika 3 pemain ini bermain bersama lagi, Boyan Hodak semakin nyaman dengan skema 3 gelandang Tom Hai, Mark Klok dan Lucho. Mungkin yang lainnya akan bermain dari bangku cadangan, tapi 3 pemain tersebut yang tadi gua sebut ini akan menjadi katalisator, akan menjadi filtrasi, akan menjadi pemain-pemain yang menjadi dinamo serangannya Persib Bandung. Dan ketika pemain tersebut udah tahu role perannya masing-masing, bagaimana saling menutup satu sama lain, ketika ada pos yang kosong ditutup, ketika mencoba membangun serangan saling support, lini serang Persib sih mencetak gol tinggal nunggu waktu doang di setiap gamenya. Ya, dan memang yang menjadi perhatian gua juga sebetulnya adalah bagaimana Persib mampu untuk bisa mencetak lebih dari 2 gol ya. Ini juga membuktikan apabila nyatanya dalam kurun 12 pertandingan, kan awal musim kita melihat ya apabila lini serang Persib ini masih betul-betul mencari format terbaik. Ya kan, formula terbaiknya. Skema terbaik yang tengah dipersiapkan oleh Boyan Hodak, dan sudah mulai terlihat sebetulnya bagaimana kematangan dan juga chemistry ini yang mahal sih sebetulnya ya. Chemistry di second line bahkan juga di sektor penyerangan dari Persib. Dan mungkin aja memang ini yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan atau bahkan juga yang diinginkan oleh Boyan Hodak. Bisa jadi. Ya, dan sejauh ini memang ya Persib membuktikan tadi yang disampaikan Dita ya Sobat Gibah, konsistensi ini mahal. Bagaimana bisa untuk mempertahankan level yang mereka ini udah ciptakan dan perjalanan tidak berhenti. 2 bulan loh. Betul, perjalanan tidak berhenti. Setelah mereka mendapatkan kemenangan dari Borneo FC. Karena nantinya mereka ditunggu Bangkok, Malut United. Dan Malut United. Bahkan menghadapi Malut ini dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, hanya sekitar 4 hari ya selisihnya. Mereka harus away bahkan ke Kiraha, Ternate sana. Betul, dan di sini memang yang mungkin gua mau tanya ke lu, Bib. Dengan 3 poin ini, apakah ini akan benar-benar membuat panas persaingan? Karena gue melihat justru yang terancam sekarang, ini bukan Persija, tapi adalah Borneo FC. Karena 2 kalah beruntun kan ini Borneo. Ya kalau gue tambahin ya, ini kemenangan yang harganya lebih dari 3 poin menurut gue. Nice. Bagaimana psikologis dari Persib pasti meningkat, karena yang lawan yang dikalahkan adalah peringkat 1 saat ini. Kita tahu Persib sebelumnya melawan tim dari 5 besar agak kesulitan, 6 besar bahkan kalah dari Persita,
seri dari PSIM Yogyakarta. Persijap? 6 besar. Oh, 6 besar ya. Bukan iya. 16 besar. Iya. Terlalu 16 itu, terlalu Iya, besar. terlalu besar itu kalau Persijap. Ya, ini kan berarti mereka juga butuh validasi dalam tanda kutip bahwa gue bisa loh lawan tim papan atas. Kemarin mungkin karena gue kondisinya belum optimal. Ketika kondisi optimal, mereka bisa mengalahkan Borneo 3-1 yang saat ini berada di peringkat 1. Bahkan Borneo yang walaupun menurut gue ketika datang ke datang ke Bandung harus membawa moral kalah 1-0 dari Bali United, kayaknya nggak ada masalah deh. Ternyata ada something yang problem. Dan ini ada kesempatan lain ketika menghadapi peringkat 4, yaitu Malut United dan juga Persija Jakarta nanti di akhir putaran pertama. Ini kan menjadi modal yang sangat penting. modal besar, psikologis meningkat. Ini Persib ini betul tidak hanya Persija yang bisa dikudeta di peringkat 2, tapi Borneo bahkan bisa dikudeta mungkin di akhir putaran pertama. Kita nggak ada yang tahu. Who knows perjalanan Persib nantinya gimana dan juga bagaimana Borneo. Tapi kalau gua ngelihat formnya Persib saat ini jelas grafiknya lagi meningkat. Ya. Berkat kemenangan melawan Borneo kemarin. Mereka lagi oke, lagi tenang, lagi senang. Paling yang jadi problem adalah bagaimana mereka menyiasati jadwal yang padat. Menghadapi Bangkok, menghadapi Malut, di laga tunda. Belum lagi mereka akan menghadapi PSM, Makassar, dan Bayangkara yang juga cukup tricky ya. PSM grafiknya lagi bagus. Bayangkara stay di papan tengah. Ini akan menjadi another challenge buat Coach Boyan Hodak. Sejauh mana Coach Boyan Hodak bisa menjaga konsistensi tim ini di bulan Desember. Karena gue selalu mengatakan bahwa dari tanggal 21 November hingga tanggal 28 Desember nanti, Persib ini dalam 37 hari, 36 hari akan bermain sekitar 8 pertandingan. Oh iya. Ini kan Padat banget. Yang artinya hanya sekitar kalau kita rata-rata 4 hari sekali Persib akan bermain. Ini kita akan melihat bagaimana Coach Boyan bisa meracik, meramu, merotasi tim ya. Kemarin udah pelan-pelan Dewangga dimainkan. Mungkin nanti ada Alhamra, bahkan kemarin akhirnya ada debut dari seorang Nazril Alvaro. Penjaga gawang ya? Bukan, Fitra Maulana. Oh, Fitra Maulana. Iya. Maulana. Nazril Alvaro ini bagus dia. anak asuhnya Coach Nova di Piala Dunia Under 17 untuk mengisi lini tengah. Kemarin main mendapatkan, menurut gua tidak apa-apa, tidak mendapatkan menit play yang banyak, tapi mendapatkan atmosfer bermain di depan Bobotoh sekitar 29.000 penonton. Lalu kemudian ada Fitra Maulana, ini mantan kiper U20-nya Timnas Indonesia yang akhirnya dapat debut. Gua kira Adam Pezibek yang menggantikan Teja Pakualan. Ternyata Fitra Maulana seberani itu Coach BH untuk memaksimalkan Fitra Maulana, dan terlepas dari satu gol yang bersarang ke gawang Fitra, tapi ada beberapa peluang emas, termasuk satu sepakan voli dari Juan Villa yang bisa dimatahkan oleh seorang Fitra Maulana. Ini kan artinya Coach Boyan udah tahu pemain-pemain muda, pemain-pemain yang belum dapat minute play kapan harus diturunkan. Betul. Ditambah lagi nanti ketika Adam Ali sembuh, kemudian juga bagaimana Teja Pakualam kembali ke performa yang baik gitu. Ini memberikan semacam kompetisi sehat di tubuh Persib Bandung itu sendiri. Itu penting ya? Penting banget. Penting banget untuk menjaga tetap pada level teratas untuk setiap pemainnya gitu. Dan catatan juga untuk Persib Bandung yang luar biasa konsisten ini membuat bagaimana kita juga sempat membicarakan bahwa Persib Bandung ini blueprint-nya jelas. Ini menjadi benchmark tim di Indonesia. Kalau memang nanti dua kompetisi ini bisa berhasil dengan baik, artinya ya seperti inilah tim itu dibentuk. Seperti Persib Bandung inilah tim itu dijalankan dari manajemen yang baik, kemudian juga finansial yang baik, sehingga menghasilkan atmosfer tim yang baik dan berujung pada performa di atas lapangan. Nah ini yang perlu dicontoh oleh tim-tim lainnya sebagai tim profesional. Dan untuk Borneo itu sendiri, ya ini bukan akhir dari segalanya. Dia masih pemimpin klasemen, harus bounce back, harus kembali bangun dari tidurnya, dan tidak bisa lagi untuk membuang-buang peluang ataupun membuang-buang poin lagi. Artinya kemenangan lawan tim yang memang calculated win, yaitu mutlak. Ya, dan bahkan juga sebetulnya yang menarik ya, atau bahkan juga yang unik adalah manajer tim dari Borneo FC memberikan apresiasi dengan atmosfer yang ada. Bahkan juga dia sempat berkelakar, ya kalau saya ini Peralta
mau direkrut Persib tuker sama 100 boboto ya. Itu bercandaan. Iya bercandaan. Bercandaan. Tapi kalau Dan sorry, itu kan omongan kita kemarin kan? Iya. Siapa pemain Yang yang pas untuk mengisi William Marsilio. Iya, dan bikin Persib jadi lebih OP. Peralta. Benar, dan Peralta waktu pas kemarin di GBLA cuman dia yang bisa memberikan masalah untuk pertahanan Persib. Iya. Kita objektif aja. Peralta Objektif. sama Juan Pria benar-benar berbeda. Iya. Terlepas yang cetak gol Joel Vinicius, tapi emang kehadiran Peralta benar-benar menjadi dinamonya Ya, krusial emang. sih. Borneo. Bayangkan lawan Persib yang se-OP itu di GBLA, Peralta masih bisa perform. Gimana lawan yang bisa harusnya calculated win untuk Borneo. Ya. Pasti lebih jago lagi seorang Peralta. Iya. Bahkan juga sebetulnya Yes. kalau kita mau lihat ya dari lini tengah Persib ya. Iya. Ya mungkin Sobat Penggemar juga sepakat apabila kayaknya lini tengah Persib ini jadi lini tengah yang paling terbaik yang ada Oh iya, jelas. di Super League. Dengan- Ya yang lainnya juga ada sebetulnya. Tapi kalau kita mau ngomongin secara level, lu punya Tom Hai, Ya. lu punya Lucho, Lu punya Marklock. ya Belum lagi ada juga. Belum lagi ada Adam Alis, Ada Adam ada Alis. Robi Darwis. Yes, secara kedalaman ini adalah lini tengah terbaik, engine room terbaik yang dimiliki oleh Ya. tim dengan level yang pantas untuk memiliki ini. Ya. Yaitu adalah Persib Bandung gitu. Cuman bukan berarti kemenangan 3-1 dari Borneo FC ini ya semuanya positif ya dari Persib. Enggak, ya tetap aja ada PR yang perlu memang untuk segera terselesaikan ya. Termasuk tadi. juga bagaimana Antisipasi bola Antisipasi direct. bola antisipasi direct. bola direct. Salah satunya. Ya, lini pertahanan ini kan juga kadang kala kalau kita lihat di ACL 2, Ya. koordinasi ini sering miss gitu Iya, loh betul. sebetulnya. Jadi memang ini yang mungkin perlu untuk diminimalisir, perlu untuk ditingkatkan secara level Ya. chemistry di antara pemain yang ada di sektor pertahanan dari Maung Bandung. Dan juga sebetulnya banyak Sobat Pengimbah yang ikut memberikan insight ya, bahwa memang ya Persib juga salah satunya perlu untuk dibenahi adalah sektor pertahanan, sektor Ya. defensif. Ya, Ketika defensive Federico area. Barba nggak perform, itu menjadi kesempatan lawan. Ya, Kita Betul. kan nggak tahu. Setiap pemain mungkin ada waktunya nggak perform, ada off day-nya. Off day, ya. Ya. Dan kemarin kelihatan ketika Joel Vinicius yang ternyata bisa merangsek masuk ke dalam Menang duel. Iya, menang duel atas Barba. Itu kan menunjukkan bahwa ketika itu Barba lagi posisinya lagi nggak siap. Barba back bagus, tapi yang namanya permainan ketika lagi ada salah step kan itu yang bisa dimanfaatkan lawan. Dan Benar. ketika Lion City Sailors ada sebuah direct ball yang bisa dimanfaatkan lawan. Saat itu mencetak bahkan 2 dari 3 gol Lion City dari direct ball. Lawan Selangor juga kita lihat 2 gol yang tercipta ke gawang Teja Pakualam kan ada bola direct juga kan. Itu kan ini yang harus diantisipasi, berarti artinya apa? Bypass. Itu adalah salah satu cara Untuk mengalahkan untuk mengalahkan pertahanan Persib. Dan Persib harus bisa mengantisipasi bola-bola bypass. Punya Matrikardi, punya Barba harusnya siap dengan bola-bola bypass. Ya. masalahnya Bib, kalau yang gue lihat ketiadaan pairing yang Ya. yang ajek gitu. Bagaimana Barba, Martikardi dan Julio Cesar tuh acap kali Iya. dirotasi gitu. Iya. Dan ketika ya wajar karena Persib mengarungi 2 kompetisi. Yes. Nah, ketika pairing ini ada yang tidak perform, nah itu yang bahaya bisa dimanfaatkan oleh tim lawan. Apalagi kalau bermain di Asia dengan kualitas tim yang mungkin di atas tim-tim Super League. Ya, kalau gue lihat memang sebenarnya dengan komposisi Barba dan juga Matrikardi main sejak menit awal, pemain intinya ya, pair utamanya mereka, itu udah oke. Cuma kan kondisi center back kadang-kadang ada yang cedera, ada yang suspended. Itu yang kita nggak pernah tahu kondisinya seperti apa. Duet Italiano. Julio Cesar, oke sebagai backup. Cuma kan Persib juga harus memaksimalkan Alhamra yang bisa menjadi center back. Kita tahu tahunya Alhamra ketika di Persik Kediri, Dewa nggak ketika bermain untuk PSIS juga Kakang bisa. juga beberapa kali sempat dijadikan CB. ya. Ya kan artinya ada pemain-pemain yang juga sebenarnya bisa mengisi role center back. Ini tinggal lagi gimana pengembangan dan approach dari Coach Boyan sih memanfaatkan materi pemain yang mereka miliki. Ya, tapi ini sebelum kita beralih untuk membahas laga selanjutnya yang akan dilakukan oleh Persib ya di lanjutan dari ACL 2, yaitu adalah matchday terakhir menghadapi Bangkok United. Gua sih ada pertanyaan nih, kenapa kok Adam Zibek gak dimainin ya? Dan kemudian juga ada isu setelah pertandingan Persib dari Borneo FC. Simply kalau jawaban gua kalah dari Teja Pakualam.
Iya, bahkan ketika Teja Pakualam nggak ada, Fitrah Maulana Nah, kah? itu yang jadi pertanyaan Berarti sebenarnya. artinya ada ketidakpuasan dari ketidakpuasan. Boyan Hodak. Gue pengen ngomong ketidakpercayaan, sebenarnya yang lebih tepat ketidakpuasan dari coach Boyan Hodak. Apalagi statusnya Adam Persibek kan pemain asing. Pemain Harapan asing. ekspektasinya pasti lebih baik daripada pemain lokal yang dimiliki Persib Bandung. Karena menghabiskan kuota kan. Menghabiskan kuota, ternyata harus kalah dari Teja Pakualam. Oh, bukain maksudnya. Oh iya, sorry. Dan itu yang pas gue lihat, ketika kalah dari Teja Pakualam, mendingan ketika Teja nggak main, Fitrah Maulana sekalian yang diberikan kesempatan. Di Iya. laga sekrusial melawan Borneo, pakai Fitrah Maulana dan kebobolan terlebih dahulu, tapi setelah itu Fitrah Maulana bisa menunjukkan kalau dia memang salah satu kiper yang bisa diandalkan oleh Coach Boyan. Ini luar biasa. Iya, selain memang Fitra Maulana kan dengan hobinya untuk nge-review mobil ya. Kayak Fitra Eri. Fitra Eri kayaknya itu mah. Fitra Eri itu Ya, lanjut. Cuman memang ya itu thumbs up untuk Fitra Eri ya. Enggak. Enggak dong, Fitra Fitra Maulana. Iya. Karena memang dia pada akhirnya ya sebagai thank you, Bang. Pada akhirnya sebagai pemain muda dia mendapatkan Betul. kesempatan yang sangat mahal. istimewa Dan ini mahal, yang memang harus diberikan kepada penjaga gawang apalagi kepercayaan sehingga dia menemukan sentuhannya dan akhirnya bisa berkompetisi dengan kiper utama. Ya, ya. Nah, tuh balik lagi ya. Kedalaman skuad dari Persib bukan cuma di sektor serang, tengah, tapi juga ya pertahanan, tapi juga di penjaga gawang loh. Adam Zibek yang mainnya di divisi apa? Liga Wales ya? Liga Wales kan? Wales. Liga Premier Wales. Liga Premier Wales. Iya. Tapi dia justru malah kayaknya Wallace di Wallace bangku aja cadangan. sih. Bolos aja di bangku cadangan. iya, Ya. cuman ini kabarnya. Kemarin sempat baca tapi ini nggak tahu ya, mungkin isu atau hoax ya, katanya ya memang secara tidak langsung betul yang tadi disampaikan Labib ya, ada ketidakpuasan dari Boyan Hodak terhadap mungkin ya individual quality dari Adam Zibek. Iya. Ya terlepas bahwa ya dia juga adalah salah satu penjaga gawang yang cukup baik di Iya, Liga iya. Utama Wales Saat itu ya. saat itu. Sayangnya dia ini James, waktu waktu awal-awal dia dapat nggak main langsung kan. Jadi saat- memberikan Teja Teja Pakualam Pakualam untuk kesempatan berkembang. ya dan akhirnya Teja Pakualam menjawab. Nah, sekarang kita lempar ke Boboto, apakah sepakat dengan yang kita Katakan. sampaikan? Tuh. Atau Boboto ternyata punya pendapat lain Ya. tentang kondisi dari Adam. Adam Persibek apakah sesuai dengan ekspektasi kalian? Itu aja sih. Karena Adam Persibek sebagai informasi baru bermain Lawan dalam Persita tuh. kompetisi kompetitif lawan Persita Tangga Iya, 1-0. Iya. di Super League dan saat itu kondisinya Persib kalah 2-1. Kalah 2-1 ya. Tapi memang menarik ya, setelah menghadapi Persita Tangerang baru tuh di situ Persib langsung Tancap gas. bam ya, tancap gas. Jadi ya balik lagi. Yes. Thank you. Yoi. Balik lagi memang ya ternyata inilah karakter dari Boyan Hodak ya. Yes. Ya dia salah satu pelatih terbaik yang dimiliki oleh Persib sejauh ini dan juga yang ada di Super League. Pasti. Dan ya support yang diberikan manajemen juga sangat besar. Sangat besar betul. Terhadap capability yang dimiliki oleh Boyan Hodak, sehingga memang ya ini bukan berarti salah milih pemain, enggak gitu, tapi memang dalam prosesnya ternyata ya baru ketahuan aja gitu loh. Oh, ini kelihatannya nggak bisa ngikutin Iyalah, kan harus apa dicoba. yang dia mau gitu kan. Ya kayak William Marsilio. Punya kualitas kan dalam Betul. kalau bicara wawancara coach Boyan ketika sehabis konferensi pers ya kalau tidak salah melawan Borneo mengatakan bahwa William Marsilio tidak di levelnya Persib Bandung. Berarti kan level yang diinginkan oleh Tinggi. Boyan tinggi. It's Betul. okay, Itu, normal. iya betul. Kalau lu mau juara lu harus punya level Harus punya tinggi. standar yang tinggi. Standar yang tinggi, tetapi ketika kapabilitas dari William Marsilio tidak serupa dengan apa yang diinginkan oleh Coach Boyan, ya ini resikonya William harus angkat kaki. Betul, angkat Dan- koper. Angkat koper dari Iya. bumi Pasundan dan ya it's okay lah. Iya, dan memang sebetulnya ya bukan tanpa kesempatan sih ya sebetulnya untuk William Marsilio. Ya kan? Yes. Karena pelatih kan juga melihat dari atau meninjau dari latihan. Ya. Yes. Cuman memang ternyata ya nggak ada peningkatan sama sekali. Ya Iya, memang iya. ditunjukkan katanya seperti itu. Kesempatan yang diberikan juga tidak dimanfaatkan dengan baik Iya. oleh Iya. William Marsilio. William Marsilio dan Adam Persibek memang tidak memuaskan Boyan Hodak, tapi kita terpuaskan oleh seafood. Nah, 7. Iya, luar biasa sampai Wah. habis ya. Habis ya. ini bukan berarti kita Ini lapar-lapar tau banget nggak, enggak, tapi ini chemistry-nya emang cakep enak sih. banget. Bayangin, gua ngomong mereka makan. Lu berdua ngomong, gue yang makan. Iya. Betul lah. Itu. Berbagi peran. Iya. Berbagi peran. Ini Yes. Sampai udah habisnya bareng-bareng loh ini. habis. Karena emang Iya. udah habis. Iya, Iya iya, lagi. Ya nggak bisa nambah lagi nih. Enak soalnya, enak soalnya. Keren. Ya, Keren, kita keren. lanjut Iya. ke pertandingan nanti lawan Wah. Bangkok United. Ya, gimana tapi tuh? bentar nih. Ini sotonya renyah banget nih. Keren, Soto keren. Lamongannya. Kok keren sih? Enak. Oh, enak. Lebih enak. Iya, kuahnya enak anget gitu ya. Iya.
Terus habis itu bumbunya seafood ini loh. Iya. Waduh. Berasa banget. Ya kalau nggak berasa berarti nggak dimasak dong. Manis di awal, pedesnya tuh di akhir gitu. Masuk ya. Beuh. Mulut laki-laki tuh. Manis di awal. Tapi yang pasti kalau untuk Persib Bandung selalu manis pastinya ya. Nice. Perjalanannya di ACL. ACL tuh ya. Sejauh ini memang Sejauh ini memuaskan memang banget ya. memuaskan. Tapi Meskipun terancam. Terancam, Sebetulnya tapi terancam menurut nggak sih? gua Ini itu pertanyaan okay. loh. Karena kenapa? Karena terancam pastinya ada momen Coach Boyan ingin membounce back, ingin memboosting skuad dari Persib Bandung di laga terakhir. Karena lawannya Bangkok United apapun hasilnya sudah pasti lolos ke knockout. Sedangkan Persib kalau kita bicara misalkan Imbang mereka aja. seri atau menang, mereka udah pasti lolos. Tapi kalau kalah dan di posisi lain Lion City menang atau Selangor, Lion City yang lolos menemani Bangkok. Ini yang bahaya. Tapi kan Persib ada di puncak klasemen nih sekarang. Nah, Karena memang kan unggul secara ketika bertemu dengan Bangkok menang kan. That's why Persib ada di pertama nih. Betul. Karena kan kemarin juga di konten terakhir kita ada yang kurang sepakat dengan kayaknya Dita yang ngasih tahu ya bahwa ini Persib nih bisa jadi nggak aman atau Bangkok nih bisa jadi hidup mati gitu. Ada yang bilang bukannya Bangkok udah aman, sotoy lu gitu kan katanya. Nah ini kita coba untuk klarifikasi nih, kita coba untuk clearkan. Berarti secara hitung-hitungan poin, Persib ini masih bisa berbahaya, tergeser. Sangat bisa, karena mereka kalah head to head. Lawan Lion City Sailors itu ya. City Sailors. Ketika Lion main di Bandung imbang. Satu sama. Oke. Dan artinya kalau imbang ataupun menang, Persib Bandung jadi juara grup. Karena menang unggul head to head dari sama Bangkok United jadinya. Tapi kalau kalah dan di sisi lain Lion City menang atas Selangor, ini yang berbahaya. Ini mainnya barengan ya? Mainnya barengan. Berarti nggak bisa nunggu, nggak bisa ngelihat kalau Lion City Sailor imbang kan udah lolos. Yes, betul. Ya fokus aja. Ya fokus. Jangan bergantung sama hasil dari tim lain, tapi bergantung sama kaki sendiri aja. Betul. Menurut gua untuk Persib Bandung. Untuk Persib Bandung karena sudah pernah menang di Bangkok, lawan Bangkok United. Artinya tidak ada alasan juga untuk kesulitan untuk menghadapi Bangkok United. Bagaimana ya sekarang level dari tim Indonesia itu sudah sejajar lah ya dengan tim-tim dari ASEAN lainnya yang di top tier gitu. Dan jangan ada lagi keraguan, jangan ada lagi bagaimana mereka menunduk saat masuk ke lapangan, kalah sebelum berperang. Nah, itu ya. Karena memang inferior mentality itu udah jauh-jauh karena memang udah nggak dari kualitas. Dari sekarang bagaimana Boyan Hodak sudah tune in dengan tim ini dan tim ini sudah panas, artinya kemenangan sih harus menjadi target utama. Sehingga ketika amit-amitnya nggak bisa dapat kemenangan, ya minimal-minimal seri. Jangan menargetkan seri karena bisa jadi malah kalah kayak seperti lawan Lion City Sailor. Yes. Jadi menurut gua Coach Boyan udah pasti sih main di depan ribuan atau puluhan ribu boboto di GBLA sih harusnya targetnya pasti menang. Jadi mungkin mengambil inisiatif serangan lebih dulu itu adalah hal yang cukup masuk akal di awal pertandingan karena mungkin kondisi Bangkok United nanti juga belum tentu langsung siap menghadapi gelombang serangan dari Persib Bandung. Jangan sampai udah banyak serangan tidak ada gol tapi coba jadi bermain counter ya. Iya, aman. nah counter itu yang bahaya. Coba main klinis dengan efektivitas tinggi, cetak gol secepat mungkin. Menurut gue itu menjadi salah satu kunci agar Persib bisa mengunci tiket ke babak knockout nanti. Ya, dan gue juga bisa melihat ya kalau seandainya nanti laga ini berkesudahan dengan kemenangan Persib itu pastinya bakal disambut dengan sangat porak-poranda oleh Bobotoh ya. Ini gue nanya sekali lagi, apakah Persib belum pernah lolos ke fase knockout atau pernah dia? Kalau selama ACL 2 kan Persib baru musim lalu Persib kandas di fase grup. Kalau kita bicara AFC Cup kan karena memang dulu kan formatnya AFC Cup kan. Yes. Kalau bicara AFC Cup kan dulu di tahun 2015 aja Persib pernah masuk babak knockout kan sebelum kalah dari Kicil. Perwakilan dari Hong Kong. Kalau kalian ingat. Timnya Rocky Putirai. Iya, tapi Rocky udah nggak ada saat itu. Jadi itu masih ada Kim Jeffrey Kurniawan tuh ya. Saat itu ya, gelandangnya Persib ada Atep waktu itu masih ada. Jadi ini bisa menjadi semangat buat Persib untuk meningkatkan rekor yang cukup bagus atau mempertajam rekor bagus mereka di kejuaraan antar klub Asia. Dan mempersiapkan diri untuk melawan Al Nassr katanya ya. Al Nassr lagi. Walaupun masih panjang. Ya apa-apa. Itu manifestasi ya, manifestasi gue juga salah satunya. Dan sekali lagi ya bukan kita sudah meniadakan orang Sunda, orang Jawa Barat, ya Persib perwakilan dan juga bagaimana representatif dari Indonesia itu sendiri untuk meningkatkan sepak bola Indonesia, meningkatkan koefisien Liga Indonesia.
Nah, itu yang paling penting ya. Nah, kita sekarang sedikit mengulas kekuatan dari Bangkok United. Nah, ini Apa sebagai- yang memang perlu untuk diwaspadai oleh Persib. Dan tentunya memang berbekal kemenangan terakhir ya di saat Persib mendapatkan 3 poin di markas dari Bangkok United. Ini kan pasti Bangkok United berbenah. Pasti. Begitu. Menghadapi Persib, ya objektif mereka adalah bagaimana caranya mereka juga bisa mengamankan setidak-tidaknya memantiketkan 1 poin. tiket dan 1 poin. Iya, kalau gue lihat ya, Bangkok United dalam 4 laga terakhir di 3 kompetisi berbeda. Sekali lagi, 4 laga terakhir di 3 kompetisi berbeda. Thai League One, Asian Club Championship, dan ACL tuh 4-4-nya berakhir draw. Artinya apa? Kondisi fisik dari Bangkok juga mulai tergerus. Cukup padat loh. 4 laga terakhir tuh kalau gue lihat main sekitar 4-5 hari terakhir. Itu menunjukkan bahwa ini kesempatan buat Persib mengalahkan Bangkok United. Tapi Bangkok United mungkin kalau mereka kan udah pasti lolos ya. Gue nggak tahu targetnya apa. Entah itu kemenangan atau tidak kalah dari Persib Bandung. Tapi apapun itu Bangkok United tetap menakutkan, tetap berbahaya. Karena diisi oleh banyak pemain-pemain yang sebenarnya punya punya karir yang cukup cemerlang bersama tim nasional senior Thailand. Seperti Titipan Puangchan, Poklau Anan, Terasil Dangda. Itu adalah nama-nama yang cukup berbahaya, nama-nama Thailand yang sangat berbahaya dan bisa mendapatkan spotlight lah dari pertahanan Persib Bandung. Kalau gue lihat ya 3 nama itu, selain itu ada Musen El Ghassani, striker tim nasional Oman, ada Ziv Kopik, mantan pemain timnas Kurakau, dan juga beberapa nama lain. Tapi nggak ada Pratama Arhan ya sepertinya, karena masih berada di Blora, Jawa Tengah. Entah mungkin datang saja ke GBLA, tapi kita akan melihat nantinya gimana Pratama Arhan. Tapi kalau gue ngelihat skuad dari Bangkok United juga cukup menyeramkan, walaupun 4 laga mereka tidak ada kemenangan, tapi tetap harus diwaspadai. Tinggal bagaimana Persib bisa memanfaatkan setiap momentum, setiap chance di depan kotak penalti. Kalau gue lihat efektivitasnya Persib ini oke banget. Udah mulai oke karena menangnya udah lumayan. Udah nggak satu gol Madura doang. 4-1. Kemarin lawan Borneo 3 gol. Iya, dan kalah pun cetak 2 gol. Yes. Lawan Lions City Seller. Menang comeback lawan Selangor 3-2. 3 gol. Iya, kalau gue lihat sih lini depan semakin tajam. Ini tidak hanya lini depan yang bekerja luar biasa, tapi lini tengah yang engine room ya. 3 orang itu sih memang. Lini depannya Persib itu tidak hanya mereka memberikan passing ball yang cukup nyaman buat lini depan Persib, tapi mereka bisa menjadi opsi serang Persib ketika ada deadlock. Betul. Lucu itu tendangan jarak jauhnya bahaya banget. Dan Tom Hai juga bisa masuk ke kotak penalti ya. Iya, lewat manuvernya ya. Betul. Mark Klok juga menjaga keseimbangan. Jadi yang gue lihat asal tidak menyepelekan lawan, mengingat Bangkok United itu mendapatkan hasil minor dan tergerus staminanya. Yes. Dan gue pasti percaya Persib tidak akan menganggap sebelah mata Bangkok United. Pastinya. Dan harusnya sih kemenangan bisa didapatkan oleh Maung Bandung. Yes, gue sepakat sih. Ya, sedikit menambahkan ya apabila Bangkok United ini dari 5 laga terakhir tanpa ada yang kekalahan dan kemenangan terakhir yang mereka dapatkan tuh dalam lanjutan dari Liga Utama Thailand menghadapi Prachuap FC 22 November. Saat itu Bangkok United menang dengan skor akhir 4-1, tapi setelahnya imbang ya di laga menghadapi Selangor, tampil di kandang imbang. Terus di lanjutan dari Liga Thailand, Sukhothai imbang 0-0 dan Chiang Rai United 1-1. Nah, di sini kita bisa simpulkan apabila juga sebetulnya mereka di lini depan ya. Sedikit tumpul sebetulnya memang. Iya, memang kalau gue lihat dalam 4 laga terakhir yang tadi gue bilang mereka bermain draw, ya jelas ada masalah di lini depan dari Bangkok United. Tapi kan form is temporary, class is permanent. Yes. Bangkok United tetaplah Bangkok United, tim papan atas dari Thai League One. Ini kapanpun bisa mengejutkan dan bisa meledak kapanpun lini depan. Gua harap lini belakang dari Persib Bandung bisa tampil konsisten. Fokus yang penting. Dan kita tahu bagaimana ketika kalah dari Lion City dan menang lawan Borneo, cara kebobolannya Persib mirip. kan similar. Persib lewat direct ball. Ini yang harusnya evaluasi oleh Coach Boyan bagaimana mengantisipasi direct ball dari kubu lawan. Iya, apalagi kita menangnya waktu di markas dari Bangkok kan 2 gol ya. Yes, 2-0 saat itu. 2-0. Andrew Yang salah satu pencetak golnya. Iya, itu jadi advantage ya. Indikator yang begitu positif tentu saja bagi Maung Bandung selain memang tampil di kandang sendiri, tapi juga ada motivasi yang berlipat ganda dari para pemain Persib yang kita ingin lihat nanti di GBLA. Siapa nih pemain kunci yang mungkin
Dari kubu siapa? Ya dari Persib ya, yang mungkin nanti bisa perform lah, atau mungkin kita bisa gambarkan, wah bakal oke nih, bakal on nanti lawan Gua sih Bangkok pastinya, United. kalau gua ngeliat dari 3 pertandingan terakhir Persib, Tom Hai. Ya, gue juga sepakat. Tom Hai. Tom Hai akan jadi Lu juga? focal point dia. Iya, Tom Iya, Hai. dia gelandang bertahan rasa AMF, di playmaker rasa advance playmaker. Lebih dalam lagi Bib, ini ngomongin Tom Hai nih, soalnya iya bukan tanpa sebab ya, kenapa kok ya kita bertiga nih kepikirannya Tom Hai gitu loh. Iya. Karena ketika Persib di Asia nih yang paling bener-bener konsisten levelnya mengagetkan ya Tom Hai. Tapi kalau gua ngelihat gimana pet karirnya dia, pernah main di ADO Den Haag, NAC Breda, Lecce, Almere terakhir, ini kan berarti adanya kualitas top dari seorang Top Tom tier Hai. Eropa semua Top tier, Liga Iya. Belanda, Liga Italia yang namanya juga cukup familiar kan Iya. dari kita pribadi sebagai pencinta sepak bola dunia gitu. Dan kita lihat ketika Tom Hai mencoba tap in dengan sekuat dari Persib Bandung, Tom Hai bisa mengatur posisinya dia sebagai seorang gelandang tengah. Dia juga tahu kapan harus bantu pertahanan, kapan dia bantu serangan. Baik yang mengatakan di awal stamina Tom Hai ini nggak kuat nih main di Madura, nggak kuat nih main di Indonesia Super League Wamena, gitu ya. Wamena. Oh ya, Iya. banyak yang bilang bakal banyak drop. Tapi ada beberapa momen kalau kita lihat secara breakdown secara data, Tom Hai banyak main 90 menit. Betul. Luar biasa Tom Hai, apalagi di Bandung kan udara tiris-tiris pisan Wes, juga. tiris. Dingin ya, maksudnya cocok dengan Tom Mohon Hai. kan, mohon. Iya, yang biasa bermain di kondisi yang cukup dingin gitu di Eropa sana, dan gua rasa Tom Hai dengan atribut yang ia miliki, dengan inisiatif cara bermain, work rate-nya dia luar biasa tinggi. Dia layak menjadi kreator atau kunci permainan Persib melawan Bangkok. Ya tapi GBLA dan juga Jalak Harupat kan rada hareudang tempatnya mah. Tadi gue lihat-lihat sih kayak Gede Bage ya, Gede Bage kan Gede GBLA Beach, ya. Gede Beach. Itu sekitar 20 derajat, 21 derajat sih. Ya dan Kalau malam dingin sih. Malam, karena main malam. dan Gede Bage juga kita tahu adalah tanah kelahiran dari Etam, Oh iya. Mekam Putra. Iya. Dan perlu untuk kita juga ketahui ya, rumahnya Tom Hai udah mau jadi di sana. Di Bandung ya? Iya di Bandung. Sumarekon. Hah? Gak tau. Deket tuh stadion. Dekat stadion, dekat Sumarekon stadion. ke Gede Bage nggak nyampe Iya. 10 menit. Kayaknya mah dia nyari yang di atas deh. Oh, Lembang. Lembang. Bisa bukan Lembang Kelihatannya. biasanya sekarang tuh di Bumi Parayangan baru. Iya Dago atas. Dago atas. Ini bisa jadi ya. Cartil. Cartil. Iya, Itu membuktikan saling berarti itu. memang dia udah mulai tune in, bukan hanya di tim aja, tapi Iya. juga dengan kultur yang ada di Bandung ya. Yes. Dan memang banyak sih pemain yang suka. Kota Bandung. Kota Tom Hai ini Bandung. mengatakan bahwa ini Kota Bandung tuh menarik karena menampilkan sisi kota tapi dengan pemandangan ala desa. Betul. Karena banyak pegunungan, perbukitan dan ya kita tahu lah kondisi kontur Kota Bandung seperti apa yang memang Iya, diapit emang oleh cocok sih. Iya Cocok. katanya juga Tom Hai tostiasa nyari Sunda. Apa tuh? Udah bisa bahasa Udah bisa Sunda. bahasa Sunda. Oh, nuhun mah bisa itu. Iya, Oh. Hanupis. Hanupis tiba-tiba Hanupis. Kalau dia bilang Hanupis sih respect. Respect. Kantor non pisan, kantor non Respect. pisan. Dewasa cenah. Gede wadul kasasaha. Wah, singkatan. Gede wadul kasasaha. Nah, Tulis di kolom komentar artinya apa ya? iya. Jadi memang Dita ini kalau seandainya Sobat Kiba perhatiin ya dari beberapa episode kita ngomongin Persib, Dita bukan kelahiran Bandung, tapi dia fasih bahasa Sunda. Dibesarkan di Kota Bandung. Gedenya Berapa di tahun, sana. Dit? 13 tahun. 13. 13 13. Daerah mana, Dit? Di Pasteur. Pasteur. Tuh, di Pasteur. Makanya ya Dekat ini, sama ini ya, Cimahi ya? Ya Gunung Batu arah ke sana tapi nggak sampai situ lah. inilah alasan kita. Kenapa kita tuh se-support itu sama Persib. Terafiliasi mau tidak mau. Kalau Iya. tidak mau. Iya, apalagi besok gua nonton nih lawan Nah, Bandung iya, United. nanti buat sobat penggibah kalau ketemu James, James, sapa-sapa aja. sapa. Sapa lah. Sapa. Yoi. Sapa, Suara sapa. atlet dan pakar ya. Nah, Iya. ajak ngobrol. Masuk. Yoi. Jadi besok kita ketemu ya di GBLA. Yes. Karena gue mau tahu nih nanti siapa yang bisa untuk cetak gol ke gawang Bangkok United. Nice. Kalau gue sih nunggunya Ramon Tanki lagi. Iya, pengen Karena sih. kan mainnya di Biar GBLA. di all competition dia bisa cetak gol Iya, ya? kalau kemarin ketika Ramon Tanki berhasil mencetak gol debut, ada bobotoh yang syukuran. Iya, syukuran. Ya kan? Ada tuh ya. Gol pertama Sempet Ramon viral, Tanki. itu sempat viral itu kemarin viral. Viral. Bukan viral ya? Mm-mm. Nah, tapi ini kalau misalkan nyetak gol lagi, gue rasa bakal ada pesta rakyat itu. Iya. Kalau gue mungkin Sadil Ramdhani sih. Sadil ya? Iya, Sadil. Oke. Nih, prediksi berapa nih?
Kemarin prediksi gue bener guys. 3-1. 2-0 gua. Gua 1-0. 2-0. Gua ngomong 1-0 udah tahu buat tim tuan Menang rumah. Persib. 2-0. Persib. Gua sama deh 2-0 gua. Tapi nyetak gol siapa nih? Nyetak gol nih. Gua Sadil. Sadil lo. Sadil. Adil ya. Sadil emang lagi bagus sih. Iya. Lagi Sadil hot deh, mentalitas hot prospect. kejuaraan klub Asianya bagus soalnya. Gua Andriung, Ya belum tentu main. ya sama Oh iya. William Sih gua. William Baros gua. Baros. William Baros dan Tom Hai. Nyetak gol lagi Tom Hai. 2 gol lah. Iya. Sulit tapi Tom Hai. Tom Hai mah asis-asis saja. Iya sih. Asis. Ramon Tanki. Rawan Tanki. Lu katanya berharap Rawan Tanki Iya. gol, tapi lu nggak. Oh gitu James. Semoga Ramon Tanke. Kan dia mau nambah tato katanya. Mau nambah tato Ramon Tanke. Maung Bandung di sini. Yoi, ada singanya yang gitu. yang ini yang di Mau Siliwangi. Bandung tuh macan dong. Oh, macan. yang di Siliwangi. Iya, yang di stadion. papan skor Di Siliwangi. stadion benar. Siliwangi. Yoi, udah kalau begitu. Oke. Sobat Pengibar, thank you dan juga pastinya thank you untuk Seafood 67 ya. Yes. Jangan lupa nih untuk Sobat Penggibah yang tinggalnya di daerah Cikupa ya deket-deket sama tempat kita syuting nih ya. Tangerang lah ya. Tangerang ya. Ini Seafood 67 itu ada di Ruko Taman Puspa Blok C1 nomor 12 R Cikupa Tangerang. Ya. Cabang Curug, Jalan Raya Curug dekat Polsek Curug. Wah, ada Oh, apa? Oh, ada patokannya Polsek. Polsek Curug. gokil Dan tuh, kalau gampang misalnya tinggal di sekitar Kabupaten Tangerang juga bisa pakai Iya. ojek online. Delivery order. Delivery order Yo, bisa delivery tersedia di merchant-merchant ini ya di online delivery ya. Iya, merchant-merchant favorit kalian. Ini kita nggak buat-buat tapi rasanya gimana guys? Wah, keren sih. Kalau kasih poin, Kasih poin 1 sampai 10. gue 9/10. 9/10. Easy. 9/10. Gua- Easy banget ya, Easy easy banget ya. untuk kasih Easy. nilai bagus. Gua 7,5/10. Karena 2,5%-nya zakat fitrah. Gua tetap agama, bro. Aduh, gue mau ngelakuin ya. Nggak juga. Yaudah deh kalau begitu gue juga. Kalau gue 7. Gue 9. Kenapa nggak 10? Karena 10-nya perpuluhan bro. Wih, Waduh. itu dia. Yaudah kalau begitu kita pamit guys. See you di episode selanjutnya. Bye-bye. Wow.